Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat seluruh guru yang ada di seluruh Nusantara. Pada sesi kali ini saya akan mendemonstrasikan tentang bagaimana pengambilan keputusan sebagai pemimpin pembelajaran. Dalam sesi kali ini saya akan membahas 4 pertanyaan yang berkaitan dengan proses pengambilan keputusan sebagai pemimpin pembelajaran. Pertanyaan yang pertama, bagaimana Anda nanti akan mentransfer dan menerapkan pengetahuan yang Anda dapatkan di program guru penggerak di sekolah saya ya. Setelah saya mempelajari dan mempraktikkan materi tentang pengambilan keputusan sebagai pemimpin pembelajaran, saya akan mentransfer dan membagikan ilmu dan pengalaman yang telah saya terapkan baik dalam modul ataupun LMS program pendidikan guru penggerak ataupun dalam praktek di lapangan melalui sebuah forum diskusi atau melalui sebuah refleksi. Nanti akan saya sharing kepada rekan-rekan guru, saya akan berbagi berdiskusi bagaimanakah kita menerapkan pengambilan keputusan sebagai pemimpin pelajaran, baik itu berkaitan dengan keputusan yang berkaitan dengan siswa kita ketika kita mengajar di kelas, atau keputusan yang berkaitan dengan kinerja para guru di sekolah kita. Tentunya dalam pengambilan keputusan ini kita tidak serta-merta mengambil keputusan tanpa sebuah proses, tanpa sebuah pijakan, keputusan yang semena-mena ya. Tentunya keputusan yang diambil adalah keputusan yang benar-benar tepat, yang kita ambil sebagai suatu keputusan untuk mendapatkan sebuah sistem pembelajaran yang bermanfaat, sebuah sistem pembelajaran yang berkualitas ya, yang produktif untuk pengembangan minat, bakat, dan pengetahuan siswa di sekolah kita. Kemudian pertanyaan yang kedua, apa langkah-langkah awal yang akan Anda lakukan untuk memulai mengambil keputusan berdasarkan pemimpin pembelajaran? Tentunya dalam langkah-langkah pengambilan keputusan sebetulnya idealnya kita mengacu kepada 4 paradigma ya, 4 paradigma, kemudian 3 prinsip dan 9 langkah-langkah pengujian dan pengambilan keputusan. Untuk lebih jelasnya tentang hal ini, saya mengambil sebuah contoh kasus yang pernah terjadi di sekolah kami ya, di mana ada seorang guru kita yang bernama Pak Doni. Pak Doni ketika bekerja di sekolah kita di awal semester ya, dalam 1 semester beliau terkenal rajin, disiplin dalam melaksanakan tugas KPM di kelas. Akan tetapi memasuki semester 2, ternyata Pak Doni sering datang terlambat dan tidak hadir dalam melaksanakan tugas KPM di kelas. Setelah kita konfirmasi, memanggil beliau di kantor ya, beliau kemudian kita tanya, Pak Doni kenapa sering telat, kenapa sering tidak masuk, ada apa? Kemudian Pak Doni menjawab ke kita, dia sering telat dan tidak masuk kelas untuk melakukan tugas mengajar KPM di kelas karena selain mengajar di Al-Ittihad, dia ternyata juga bekerja sebagai terapis di RSUD Cianjur ya. Dan kebetulan tugas-tugas itu sering dia lakukan terkadang di awal pagi ya. Jadi sekitar menjelang subuh dia sudah mulai melakukan terapis dan selesai itu sekitar jam 7 pagi. Padahal kita tahu jam 7 pagi itu kegiatan KPM di sekolah sudah mulai berlangsung. Nah, oleh karena itu maka beliau tugas mengajarnya sering terhambat karena terjadi benturan pekerjaan atau double job yang dilakukan oleh Pak Doni. Menyikapi kasus ini maka kita runut berdasarkan data laporan dari Piket ya, ternyata ketidakhadiran Pak Doni telah menyentuh angka 41%, di mana angka ini adalah angka batas maksimal seorang guru untuk tidak hadir. Artinya ketika melebihi angka 40% maka
seorang guru bisa kita putuskan untuk dikeluarkan dari sekolah. Hal itu sudah disepakati bersama untuk semua guru yang bekerja di sekolah kami, maka menandatangani MOU dan itu akan menjadikan dasar pijakan pengambilan keputusan. Nah, sebagai langkah-langkah pengambilan keputusan, maka yang pertama kita lakukan adalah kita mengkaji ya, menganalisis nilai-nilai di antara dua hal yang bertentangan ini ya, di mana yang pertama Doni bekerja sebagai guru di sekolah kami, yang kedua Pak Doni juga bekerja sebagai terapis di RSUD Cianjur. Itu ternyata dalam rangka memenuhi kebutuhan rumah tangganya. Namun walau bagaimanapun kita harus bisa mengambil keputusan karena berdasarkan paradigma individu lawan masyarakat, kasus Pak Doni di mana dia bekerja sebagai terapis di RSUD Cianjur itu ya memang sebuah keperluan individu ya, artinya untuk keperluan memenuhi kebutuhan rumah tangga dari Pak Doni. Kan tetapi dampaknya bagi masyarakat di sekolah, khususnya para siswa, sebanyak 192 siswa dari 6 kelas yang diajar oleh Pak Doni, dia akan dirugikan karena pencapaian belajar tidak akan maksimal. Selanjutnya berdasarkan paradigma rasa keadilan rawan rasa kasihan, maka kita putuskan bahwa semua guru yang melanggar peraturan maka harus diputuskan sesuai dengan peraturan. Artinya karena Pak Doni sudah 40% lebih, maka dia bisa dikeluarkan. Kemudian berdasarkan paradigma kebenaran lawan kesetiaan, walaupun Pak Doni memang sahabat dengan kita, teman dekat kita, ya untuk keadilan ya harus adil, untuk berlaku untuk semua, tidak ada pengecualian. Dan yang terakhir, dikarenakan pekerjaan Pak Doni bekerja sebagai terapis, dampaknya hanya bagi kepentingan individu keluarga Pak Doni saja, sedangkan banyak jangka panjangnya siswa nanti untuk masa depan mereka akan dirugikan. Artinya anak untuk pencapaian hasil belajar skill pembelajaran bahasa Inggris jadi tidak maksimal, maka untuk kepentingan orang banyak itu sangat merugikan sekali. Maka sekolah tidak bisa mempertahankan Pak Doni dan Pak Doni harus dikeluarkan. Nah, selanjutnya dalam pengambilan keputusan kita melibatkan guru, kepala sekolah, kurikulum dan ketuyasan. Keputusan Pak Doni untuk dikeluarkan dari sekolah berdasarkan ya data yang disetorkan guru PK, yaitu 41% lebih dia tidak hadir, maka kita bersama memutuskan untuk mengeluarkan Pak Doni. Kemudian dengan pengujian benar lawan benar, maka didapatkan tindakan Pak Doni, walaupun dia di RSUD juga untuk menyambut keluarga, di sini juga dia melaksanakan untuk mencari nafkah keluarga, ya memang dilematis, tapi kita harus memutuskan. Dan berdasarkan berpikiran berbasis peraturan ya kita mengeluarkan Pak Doni ya. Walaupun pada sisi lain kita pernah menawarkan opsi trilema ya, artinya ada investigasi opsi trilema dengan mencoba untuk mengkomunikasikan atau mengkolaborasikan jadwalnya supaya tidak bentrok, tapi dari RSUD ternyata tidak bisa. Akhirnya ya kita putuskan ya Pak Doni tetap diputuskan berdasarkan rapat pimpinan antara guru, kurikulum, kepala sekolah, piket, bahwa Pak Doni tetap diputuskan untuk tidak bisa melanjutkan tugas mengajar di ALT alias dikeluarkan. Selanjutnya langkah-langkah yang untuk pengambilan keputusan ini akan kita terapkan sebetulnya sejak 3 tahun lalu sudah kita terapkan, tapi mulai besok tanggal 9 September juga akan kita terapkan ketika tentunya ada kasus yang berkaitan dengan pengambilan keputusan sebagai pemimpin pelajaran. Dan yang terakhir yang akan menjadi pendamping saya dalam pengambilan keputusan adalah rekan saya dari guru Pak Mulyawan, kemudian Bu Ai, dan dari kepala sekolah. Dan nanti biasanya kalau untuk keputusan akhirnya, keputusan kita sampaikan pada pimpinan, dan dalam rapat pimpinan kita putuskan untuk pengambilan keputusannya, misalnya berkaitan dengan siswa atau berkaitan dengan guru. Yang penting keputusan itu pada prinsipnya adalah diambil untuk kemaslahatan, untuk kebaikan, kemajuan pendidikan di SMP Al-Ittihad ya. Pada intinya keputusan diambil untuk ya kemaslahatan dan kebaikan, kualitas dan mutu pendidikan di SMP Al-Ittihad. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan berkaitan dengan
pengambilan keputusan sebagai pemimpin pelajaran. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.